Thank you buat teman-teman yang udah hadir di live analysis kita di tanggal berapa ini? 4 ya, bulan Maret tahun 2025. Selamat sore, semoga masih kuat puasanya dan masih tetap semangat dengan market yang bleeding. Bleedingnya parah sih. Jadi ya ini merupakan sesuatu yang nggak kita harapkan sama-sama. Walaupun kita tahu bahwa secara makro itu sebenarnya em, nggak begitu buruk ya. Kalau tadi pertanyaan di teman-teman yang ada di Go Invest itu, apakah sekarang itu lebih buruk daripada pada saat COVID? Saya bilang pada saat COVID lebih buruk ya. Karena di COVID tuh kita nggak bisa meramalkan apa-apa, data makro itu nggak punya arti makna apa-apa. Sedangkan di sini makronya jelas gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini makronya sangat jelas sebenarnya gitu ya. Ini data makro GLI ya namanya, Global Liquidity Index. Cuman ada faktor lain lah. Tapi ramalan Global Liquidity Index ini ya artinya dulu itu waktu COVID itu benar-benar nggak bisa diramalkan ya. Apa yang akan terjadi kalau misalnya COVID itu merebak di Indonesia sampai parah gitu ya. Terus semua orang harus isolasi. Terus apa efeknya gitu ya? Orang nggak bisa kerja dan lain-lain gitu ya. Banyak orang di PHK dan lain-lain. Itu kan sesuatu yang lebih sebenarnya lebih parah ya. Sementara sekarang dari sisi saya dari sisi ekonomi sebenarnya semuanya bisa diekspektasikan gitu ya bahwa apa yang terjadi ada stimulus ini, efeknya ini gitu ya. Itu benar-benar bisa diproyeksi. Jadi menurut saya kalau ditanya lebih parah mana, jelas sekali itu ya. Udah pasti COVID ya. Jadi eh tapi apakah crashnya tidak bisa seperti COVID ya? Bisa aja gitu ya. Bisa aja crashnya seperti COVID. Tapi eh overall gitu yang saya lihat itu adalah sebenarnya ekonomi itu on the track kok gitu ya. Tapi kita nggak tahu ya kapan bottomnya. Kita cuma bisa bilang mungkin likuiditas akan naik gitu ya. Sekitar bulan April awal gitu ya. Ini catat baik-baik. Sekitar bulan April awal mungkin kita akan rebound itu di sekitar situ. Entah itu akhir Maret atau awal April gitu ya. Di situ stimulus dari China baru masuk ke market. Kemudian diikuti stimulus dari Eropa ya, yang barusan hari ini mungkin 2 bulan setelahnya gitu ya baru masuk ke market gitu ya. Tapi overall kalau dikata bearish sih menurut saya enggak juga gitu ya. Kalau dikata kita nggak bisa meramalkan sesuatu, melihat sesuatu di depan itu salah ya. Sesuatu yang gelap gitu ya nggak kelihatan itu salah ya. Jadi makanya dari sejak minggu lalu mungkin saya udah peringatkan untuk kayak jangan trade sama beli dulu ya, karena memang situationnya gitu ya lebih ke arah sentimennya ngedrive duluan ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya likuiditas itu naik di kemarin ya. Likuiditas naik di minggu kemarin, jadi tiba-tiba ada Trump yang tiba-tiba masukin tarif 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 sehingga liquidity itu keserap ke buy apa ke sell semua gitu. Jadi semuanya pindah kemana? Di sini kita bisa lihat secara makro sebenarnya semuanya pindah ke ini ke US ya. Ini salah satunya ya US gitu. Eropa juga ding. Tapi Eropa baru hari ini ya. Baru hari ini dan kemarin kayaknya itu mulai ada info di Eropa, China gitu ya. Jadi keluar ya dari pasar emerging market keluar. Pergi ke US, pergi ke apa negara-negara dengan return yang lebih baik gitu ya. Kenapa? Karena mereka mengejar high growth ya. High growth tesis gitu ya. Dikala kondisinya sekarang inflasinya lagi tinggi ya. Logikanya seperti apa sih? Kenapa kenapa mereka harus ngejar high growth tesis atau high growth emiten gitu ya, atau stok atau high growth apa namanya aset itu logikanya di mana sih gitu ya? Logikanya adalah mereka harus melawan inflasi yang tinggi di tengah ekspansi ekonomi yang rendah gitu ya. Jadi mereka harus mencari
the winners in between semua fundamental yang lagi stagnan gitu ya. Jadi mereka akan invest kemana? Sebelum ini mereka investnya ke Nvidia, company-company yang top tech ya, atau yang growth-nya di atas 100%, Apple, 50% ya, Apple dan lain-lain. Makanya kita bisa mendapatkan ada bubbles ya di situ. Nih saya tunjukin dulu sedikit banyak. Ini technical analysis workshop itu mungkin akan ada nanti di itu ya, di bulan depan ya. Soalnya bulan ini kayaknya mager juga saya. Technical analysis. Nih. Nah, ini ya. Ini ada data dari Bloomberg ya. Dari data dari Bloomberg ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya semua stock market itu di US pun yang naik ATH itu dia selektif ya. Dia cuman pilih selective buying ke sektor-sektor teknologi gitu ya. Sedangkan sektor-sektor yang lain gitu ya, yang bukan mega cap tech itu dia ternyata turun ya sebenarnya gitu ya. Ternyata stagnan gitu. Sama kayak di Indonesia juga kan cenderungnya ke Konglo sama high growth ya kalau kita lihat PANI, PTRO, WiFi gitu ya. Itu kan semuanya yang high growth ya, yang punya tesis-tesis high growth. Sama, sebenarnya semua apa namanya yang di otak fund manager itu semuanya sama bahwa mereka harus cari high growth di tengah inflasi yang tinggi dan sticky gitu ya. Tinggi dan sticky ini sehingga mereka mendapatkan return yang lebih baik. Nah, selain itu kita juga bisa melihat aset-aset yang hedging ya. Contohnya kayak Bitcoin dan sebagainya itu running di tahun ini. Simple karena dia mengalahkan inflasi gitu ya. By default ya. Karena kan dia aset-aset hedging ya. Jumlah terbatas, orang banyak mau masuk, jadi dia masuk ke salah satunya adalah BTC dan gold ya. Kalau kita lihat BTC mimicking gold karena dia sudah dianggap sebagai safe haven, aksesnya itu bisa aksesibel buat investor-investor. Sekarang ada ETF-nya dan sebagainya gitu ya. Jadi secara global seperti itu. Liquidity kontraksi, dia harus selective buying gitu ya. Dia harus mengalahkan inflasi. Sedangkan pilihannya banyak, tapi yang growth-nya besar itu sedikit. Makanya kita bisa lihat contohnya kayak big banks gitu ya, yang tiba-tiba growth-nya itu dari awalnya itu di tahun 2021, 2022, 2023, 2023 sampai akhir itu kan nggak masalah ya. Semuanya itu kan tumbuh bagus ya, 30%, 20%. They keep moving up gitu ya kan. Kita bisa lihat. Tapi begitu di titik di mana dia udah nggak growth double digit di kuartal 2, kuartal 1 tahun lalu, dia mulai didistribusi. We can see the trend emang seperti itu ya. Artinya memang dia sekarang lagi selective buying. Tapi apakah dia akan selective buying terus? Tidak ya. Pasti ada kondisi-kondisi di mana ini akan terjadi juga quantitative easing. Jadi likuiditasnya meningkat. Jadi apa namanya saham-saham pun hampir semuanya nanti akan terapresiasi. Jadi kalau dikata ini bottom gitu ya, sebenarnya kalau dalam time frame medium term kita bisa melihat ya bottom ya. Karena likuiditas itu naik gitu ya. Kalau kita lihat likuiditas itu naik gitu ya. Tapi problemnya kok saham turun. Mereka sparing cash ya. Sparing cash selalu menunggu semuanya quantitative easing, political stabilization dan transition yang terjadi di banyak negara ya. Kalau kita lihat kan negara-negara ini sekarang lagi political tension semua ya. Korea kemarin kudeta gitu ya, China juga gonjang-ganjing tarif, ditarif, balas tarif gitu ya. Kemudian US juga sama gitu ya. Jadi mereka akan seperti apa? Mereka wait and see ya dalam bentuk cash ya atau hedging. Cash ini mereka akan masukkan kemana untuk sebagai uang tunggu biasanya mereka akan masuk ke instrumen-instrumen bond gitu ya. Ini kita bisa lihat instrumen bond ini uh, turun ya cukup dahsyat ya. Nah ini kita udah bisa lihat trennya. Oh mereka sparing cash ya ke money market gitu ya ke money market ya. Ini sebenarnya adalah tanda bagus ya. Ini soalnya kalau US 10 yield ini turun ya, ini turun.
Ini mengakibatkan, efektif kredit di Fed itu jadi turun juga ya, memicu aktivitas ekonomi ya. Jadi ini sebenarnya tanda bagus ya, sebenarnya ini tanda bagus. Bottom-nya kapan? I think kita bisa lihat dari nanti dari CSI ya. CSI itu kemarin saya udah kasih tahu tentang CSI kan di Stockbit, jadi teman-teman bisa lihat Stockbit saya, mana sih? Lupa saya mana. Taruh di mana ya? Udah belakang Chelsea itu. Udah lama sih, nggak lama-lama banget sih. Cuma saya banyak posting sih. Nah ini ya, jadi keep moving down ya sebenarnya ini ya. Jadi Chelsea itu adalah gambaran ekonomi Amerika yang ya istilahnya turun dan butuh stimulus ya. Jadi equilibriumnya otomatis US dollar itu akan turun gitu ya. Tapi US dollar yang turun ini akan memicu aktivitas ekonomi di negara lainnya ya sebenarnya gitu. Jadi misalnya China itu bisa kasih stimulus lebih banyak ya karena dia punya ruang untuk apa namanya kasih stimulus karena dolar udah lemah gitu ya. Kemudian juga diikuti dengan Eropa yang sudah mulai kasih stimulus gitu ya karena dolar yang melemah dan trennya akan keep moving down gitu ya, dolar melemah dan sebagainya. Puncaknya nanti mungkin kita bisa lihat akan ada quantitative easing paling tidak paling cepat itu di bulan Juni ya. Itu dilakukan oleh Fed ya. Kemudian paling lambat akhir tahun ya. Tapi efektif buat ke market itu biasanya delay 2 sampai 3 bulan ya. Kalau Juni itu dia di Juni itu 6 ya. Berarti di bulan Agustus sampai Oktober gitu ya. Sampai September Oktober itu baru kita lihat efeknya ke market. Tapi kalau misalnya dia ditunda sampai akhir tahun, mungkin tahun depan baru kita akan recover dari bear market secara keseluruhan ya. Tapi kalau secara liquidity kita bisa lihat mungkin di bulan-bulan Maret ini likuiditas yang besar itu masih akan disupport oleh China sama Eropa ya. Itu nanti di bulan April ya seperti itu. Sementara US itu keep dumping ya, keep dumping their treasury ya. Kalau kita bisa lihat di sini, ini mungkin banyak yang nggak ngerti, tapi ya ini supaya teman-teman sedikit banyak belajar tentang makro ya. Nah ini keep dumping, tapi dia sudah mulai agak-agak turun lah gitu ya. Agak-agak nggak terlalu dumping. Dan dia nggak bisa dumping lagi ya. Nih Fed. Nah, ini saya matiin dulu Kak fair value gap. Nah ini buat kelihatan. Ini nggak kelihatan kan kalau misalnya dia agak sedikit apa namanya melandai ini sebenarnya. Karena reverse repo-nya dari ini udah habis ya. Jadi dia kemungkinan akan halt dumping. Ya kalau dia cut rate sini bakal stagnan di sini. Gitu ya. Lihat ini cetak uang terbesar itu di COVID ya. Cetak uang terbesar di COVID ya. Seperti itu. Tak kira baju tahanan. Enggak ya ini baju apa nih mereknya aku lupa namanya. Tahanan KPK ya guys ya. Jadi saya prihatin jadi pakai baju tahanan KPK. Tahanan KPK nggak sih baju ini saya lupa deh. Gitu ya. Mewakili ada untuk KPK. Tanda-tanda apa yang harus dipantau secara teknikal atau fundamental? Sebenarnya sekarang itu fundamental tuh kayak biasa-biasa aja gitu ya. Eh, BRI tetap growth walaupun growth-nya turun gitu ya. Nanti gini, kalau teman-teman perhatikan itu sebenarnya akan seperti ini, betul. Ini PPT saya tentang market cycle dulu saya buka ya bentar. Market cycleku di mana? Portfolio management, personal finance, valuation. Mana ya? Oh ini. Ya. Sebenarnya tanda-tandanya tuh gampang ya guys. Nih. Ya. Tanda-tandanya adalah kalau bear market
Itu memang kalau kita bisa lihat-lihat, stok market itu mendahului adanya penurunan di market, GDP real ya, GDP real atau economic real. Jadi kalau stock market response dulu, itu biasanya dia mendahului. Tapi kalau misalnya udah terrealisasi dalam bentuk penurunan signifikan di real ekonomi, itu berarti bottom ya, seperti itu. Misalnya kita mendapati resesi di Indonesia ya, mana sih resesi di Indonesia tuh? GDP. Eh, GDP. Ini kan Indonesia tuh pernah resesi ya guys, kemarin ya. Tuh kita lihat IHSG itu turun duluan harusnya gitu ya. Composite. Ah, 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 mm, mm. Oh dia nggak turun duluan ternyata. Oh iya nih lihat ya. Nih dari puncak di sini gitu ya. Ini kan masih satu kuartal nih belum resesi kan. Ini yang dua kuartal nih resesi ya. Jadi kita bisa lihat stock market tuh jatuh duluan. Stock market jatuh duluan sebelum resesi ini juga nih. Stock market duluan sebelum dia realisasi terjadi economic downturn ya seperti itu. Selalu seperti itu. Ya. Kadang-kadang kita bisa lihat nggak ngefek gitu ya. Ini kayak resesi, kayak ini bukan resesi deng, ini masih kontraksi aja sebentar gitu ya. Tapi kalau kayak gini kan, ini suatu tanda apa namanya recession ya, recession seperti ini gitu ya, direspon dulu ya sama stock market ya, terutama banks ya. Kalau kita lihat-lihat misalnya, kita tambahin aja BBRI gitu ya sebagai pembanding. Ya BBRI kan besar tuh, terus dia luas kan skalanya. BBRI rada-rada mirip nih sebenarnya. Ya dia turun duluan nih di sini gitu ya. Ini juga nih turun duluan gitu ya jalannya. Cuma ini kan mantuman ya, day to day. Ini BBRI bukan ya? Bentar guys. Benarkah ini BBRI? Oh iya. Cuman dia dalam mantuman ya. Harusnya kita pakainya yang lebih detail ya. Jadi stock market itu selalu jalan duluan. Terus kalau misalnya kita udah mendapati ekonomiknya udah downturn duluan, kita kan udah tahu nih pasti ada kontraksi lah ekonomi gitu ya, sedikit sebentar gitu ya. Cuman ya jangan panik aja gitu ya. Puncaknya kapan sih? Puncak ke bawahnya ya. Mungkin kita akan bisa lihat ya berita headline recession, penurunan ekonomi dan sebagainya. Itu yang makanya sebenarnya hubungan antara stock market dengan real market itu adalah hubungan proyeksi ya. Sebenarnya stock market itu melihat masa depan ya. Karena kenapa demikian? Karena yang diajarkan dalam sekolah-sekolah valuasi gitu ya. Itu kayak gini nih. Valuasi itu simpelnya seperti ini. Ya, the sum of returns of all years invested capital ya. Jadi kalau kamu invest itu kamu dalam 10 tahun dapat berapa? Nah, ini adalah suatu paradigma yang membuat stock market itu bergerak itu proaktif gitu ya. Jadi makanya dia leading indicators economic downturn ya biasanya seperti itu. Ya, jadi jangan jangan kaget kalau misalnya yang jatuh duluan saham BRI. Nanti kemudian kita akan bisa melihat berita-berita ekonomi jelek 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 jelek, 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 jelek gitu ya. Efeknya puncaknya kapan? Ya kalau udah keluar itu berita. Artinya kan semua itu udah terrealisasi semuanya gitu ya. Makanya kadang-kadang kalau saya tanya fund manager gitu ya, mereka nggak pernah nitip nitip berita resesi-resesi itu mereka nggak pernah sebenarnya gitu ya. Cuman memang market itu bergerak proaktif ya. Artinya kalau mereka udah setahun lalu proyeksi Indonesia downturn atau BRI turun atau makronya jelek, maka ya bergerak duluan kan si ini apa namanya stock market. Kemudian real ekonomi juga bergerak duluan. Gitu. Real ekonomi baru bergerak selanjutnya. Jadi menurut saya mungkin yang paling dekat buat menghitung itu adalah ya ekonomi kita turun terus sudah hopeless gitu ya.
udah hopeless, terus tiba-tiba diem, orang nggak main saham lagi gitu ya, sepi gitu ya. Itu persis kejadian tahun kejatuhan Arto BBH itu kan, itu influencer-influencer hilang gitu ya. Terus habis itu ternak uang hilang juga kan, tiba-tiba bermasalah gitu ya. Terus banyak lagi ya sebenarnya yang influencer-influencer yang finance juga pada hilang gitu ya. Jadi tanda-tandanya ya diem-diem aja. Dia kripto juga sama kan. Kripto eh, babi bu endingnya itu sovereign apa namanya SVB Bank, SVB ya. Apa sih namanya SVB Bank itu kan bangkrut kan akibat dari Ventura bangkrut, SVB bangkrut. Nah, itu puncaknya kan. Habis itu running kan. Habis dia di bailout sama US, tiba-tiba market crypto mulai running. Kemudian selain market crypto running juga stock market juga running. Jadi sebenarnya realisasinya adalah real economy ya. Jadi pasar market stock market itu seakan-akan menggambarkan di depan lebih jauh ya 6 bulan setahun gitu ya untuk keadaan selanjutnya. Jadi mungkin kita akan bisa melihat uh, jeleknya ekonomi kita nanti mungkin kuartal 3, kuartal 4 atau tahun depan ya. Dan memang proyeksi JP Morgan itu juga di tahun depan bahwa dia akan chances 60% recession. But tahun ini belum ada tanda-tandanya gitu ya, belum ada tanda-tanda recession. Itu guys. Benar pertanyaan yang bagus ya. Adaro dan Adi lagi bleeding parah. Gimana ya? Semuanya lagi bleeding parah sih. Menurut saya juga susah mau bahas satu-satu. Mau secara teknikal ya nggak ngefek ya. Karena problemnya ya makronya nggak ada pilihan di Indonesia gitu ya. Ada mungkin mungkin beberapa kayak PANI, PTRO gitu ya. Kalau di Go Invest mungkin ada beberapa yang kita bisa lihat kayak emiten-emennya Pak PP itu setahu saya dinaikin ya overweight ya, seingat saya ya. Sedangkan emiten-emitennya Adaro tuh jadi underweight ya, seperti itu. Karena memang growth-nya itu lebih tinggi Pak PP punya kan, sama Baik. Salim ya contohnya. Halo, halo, kenapa? Kenapa? Ada apa? Ya gitu ya. Jadi bearish sampai kapan? Untuk sementara kita lihat likuiditasnya akan seret ya sampai April ya. Likuiditas itu mempengaruhi volatilitas sama supportnya yang kuat ya. Jadi kemungkinan besar ya akan volatil cenderung bearish itu sampai April. Bottomnya masih belum bisa kita tentukan kapan gitu ya. Cuman mungkin yaitu likuiditas naik harusnya juga akan mengalir ke apa namanya big banks ya yang kemungkinan akan report ya. Jadi kalau saya bilang sih saya sekali lagi eh, tanggalnya saya udah kasih ya di Discord, cuma saya nggak bisa ungkapkan di sini ini kan karena live umum ya. Cuman likuiditas titik 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 puncaknya itu nanti akhir Maret itu seret banget ya. Apalagi ditambah dengan Lebaran ya. Wah itu seret-seret seseretnya gitu ya di Indonesia. Udah retail nggak support gitu ya. Selain retail nggak support juga apa namanya asing juga nggak support. Jadi ya tambah dalam gitu ya sampai situ. Nanti setelah Lebaran mungkin kita harapkan mungkin rebound ya. Sementara dari sisi liquidity, bottomingnya menurut saya belum kelihatan secara jelas ya. Secara jelas belum kelihatan, tapi likuiditas bottomnya di situ ya untuk sementara gitu. Kalau Adi menurut saya murah ya. Mau gimana pun murah ya. Apalagi dia tadi saya baca mau bagiin dividen tahun ini, padahal dia nggak janji bagiin dividen tahun ini ya. Saya juga nggak tahu. Mau lihat valuasi Pani sama CBDK ada di sini, ada di Discord ya. Ini kita hitung sama-sama kan waktu itu. Nah ini Pani dan CBDK ya. Ada valuasinya di situ. Dilihat aja di sini atau di investment idea ya. Kalau di Discord ya. Silakan.
Discord-nya di link ID ya, https link ID go invest. Ya, silakan kalau pengen lihat ya. Lalu apa lagi? Ya, intinya saham itu menurut saya paling bagus ya sekarang itu wait and see aja gitu ya. Bener-bener wait and see aja gitu ya. Kalau misalnya mau sell, sell on strength gitu ya. Kemarin udah dikasih strength, saya udah suruh cut semuanya kan. Saya udah peringatkan juga di beberapa, kalau nggak salah di Stockbit juga saya peringatkan kan. Saya lupa. Iya ada benar. Saya kayaknya suruh kemarin kan. Hmm, nah, kemarin kayaknya. Saya taruh di mana ya? Oh ini. Ini kayaknya. Iya kayaknya ini. Saya lupa deh pokoknya ada. Udah dari minggu lalu sih sebenarnya, cuma saya peringatkan lagi gitu, peringatkan. Ya kita keluar dulu lah gitu ya, karena nggak itu mau masuk juga susah ya, karena nggak ada plan yang jalan gitu ya. Saya pernah ngukur ya guys, saya pernah ngukur win rate saya di kala ini kita bagi dua ya. Jadi win rate saya waktu ini bener-bener ngaruh loh. Win rate saya waktu misalnya kita pakai konteks BBRI ya jadi. Ya. BBRI itu saya ada dua cara ya. Saya ngukurnya tuh nggak bisa. Jadi saya melihat dulu, tapi dulu ya udah dari lama bahwa ada pengaruh sedikit antara bear market sama bull market ya. Jadi bear market sama bull market itu treatmentnya beda. Saya nggak bisa terlalu banyak trading. Tapi panduannya apa? Panduannya itu adalah SMA 200 ya guys. Trading itu akan selalu berjalan mulus kalau dia berada di SMA 200 di atas. Ya. Ini satu tips dari saya. Sedangkan saya ukur ya. Saya ukur itu sebenarnya trading maupun investing itu paling buruk itu kalau di SMA-nya di bawah 200. Ya, composite kita atau indeks kita di bawah SMA 200 ya, itu paling jelek. Nah kan ini kan penanda bear market ya. Bear market atau bull market kan pakainya SMA 200 ya. Jadi tingkat kemenangan itu bisa turun sampai 2 kali lipat ya. Jadi misalnya win rate saya itu cuma 40% di bear market atau di SMA 200 ya. Jadi eh, kebanyakan gagal ya. Dan makanya saya juga salah satunya saya nggak pernah betting on company-company eh, yang dia di bawah SMA 200 itu jarang gitu ya. Biasanya di atas SMA 200. Ini kayak Pani gitu ya. Ini kenapa? Pani dan teman-teman ini masih di SMA 200 nih. Brand udah turun ya, sorry. Adaro udah turun. Sebelumnya sih enggak ya. Dewa masih tuh, masih di SMA 200. Walaupun ini udah di TP sih. Gitu ya. Jadi ini satu tips dari saya adalah kita harus perhatiin SMA 200 karena tingkat kemenangan kita akan berbeda gitu ya. Benar-benar chance-nya karena ketika di SMA lebih di kondisi bearish itu kita akan gagal-gagal terus trading ya. Investing mungkin masih bisa bertahan gitu ya. Karena kan tesisnya lebih panjang ya. Dia bisa dalam SMA 200 tahun depan juga mungkin naik lagi gitu ya. Jadi bisa naik gitu ya. Jadi kalau trading teman-teman usahakan tradingnya ketika kondisinya SMA 200 nih tips dari saya composite di atas SMA 200 ya seperti itu atau big banks di atas SMA 200 ya. Discordnya berbayar ya karena kalau terlalu banyak orang terlalu banyak pertanyaan lebih pada itu juga dan ya saya juga harus merawat ini ya merawat apa namanya ini kan nggak gratis ya sebenarnya guys ya apa namanya langganan Discord itu nggak gratis ya seperti itu dan langganan lainnya yang kita punya juga sebenarnya ada RV gitu ya ada real ada ini bukan mau promosi sih cuman ada kayak gini-gini gitu ya informasi-informasi ini kan nggak gratis juga ya gitu jadi ya demi terjaganya komunitas dan eksklusivitasnya gitu ya termasuk Zoom ini kan juga banyak ya
eksklusivitasnya jadi saya terapkan peraturannya adalah setiap kali member naik 100, naik 100.000 ya. Jadi sekarang member kita udah 950, itu berarti harganya di 900.000 ya. Kalau nanti 1.000, 1 juta, jadi akan semakin naik gitu ya. Langganan nggak langganan ya, jadi itu cuma filter aja, sekali bayar selesai gitu ya. Udah gitu doang. Ya sekali bayar ya udah, selamanya akan di dalam. Simple kan. Saya nggak nerapkan subscription sebulan 2 bulan gitu nggak ya. Gitu. Dan itu udah berjalan ya karena ini kan untuk duit perawatan doang ya. Jadi spare cash-nya masih bisa digunakan lama gitu. Jadi udah dari 2019 itu gue invest sampai sekarang, nggak ada yang 2021 itu sampai sekarang masih fine-fine aja gitu ya. Gitu. Masih bertahan. Ya, gitu ya guys ya. Apa lagi? Ada pertanyaan lagi nggak yang menarik? Ya, bisa dibuka di sini Pak. Di linknya aja buka ya. Gitu ya. Jadi eh saya nggak bisa kasih banyak. Mungkin teman-teman kalau mau short ya, short lah kripto ya. Kripto tuh ada yang bisa di short banyak gitu ya. Ini kalau kita udah lihat gini gitu ya sebenarnya. Ini kan kalau dia ada deviation gini ya. Ini kan namanya deviation ya. Terus diikuti dengan impulsive rejection kayak gini. Itu udah pasti lower low sih sebenarnya buat saya. Ya ini targetnya sampai 72 nih sebenarnya. Ya, sampai 72. Ya, jadi Bitcoin mungkin should be sampai 72 gitu ya. Cuman kalau ditanya murah-murah, ya Bitcoin di harga segini tuh murah sebenarnya. Gitu ya. Kalau Bitcoin turun, apa yang lebih banyak turun selain Bitcoin? Banyak ya. Karena kripto itu kan ngikutin bapaknya. Ya, jadi kalau kita nge-short Bitcoin, ini pasti yang kecil-kecil gini kan juga lebih merah ya. Ini lebih merah nih kita lihat. Ya, parah merahnya gitu ya. Gitu. Jangan kita tradingnya melawan arah ya. Kita pas turun begini kita tampungin. Lucu ya, kecuali tampunginnya di VPA ya. Ini contohnya kayak di apa namanya di Bitcoin nih kan. Ini ada VPA-nya kan. Nah, VPA-nya yang terdekat itu di 76. Ya. Jadi kalau kamu mau mau nge-trade gitu ya, mau tampung trade di sini 76. Ya. 76 rebound 1-2%, TP lagi gitu ya, seperti itu. Biasanya sih efektif ya kalau saya lihat-lihat. Beberapa kali saya coba bisa. Tuh. Ini ada pertanyaan. Ratu saya nggak tahu ya sebenarnya. Tapi kalau kita lihat secara price action, ya, wah, ini udah kayak siapa? AVS ya. Siapa price action nih? Kamu tahu ini apa kan? Ini udah tahu nih. Apa namanya? Ini satu candlenya breakout dengan volume abnormal. Ini kan volumenya kan saya tandain abnormal. Ya, H gitu ya. Volume abnormal gitu ya. Eh, Candlenya juga jelek. Ini candle apa namanya? Marubosu ya. Marubosu ini candle jelek sekali ya. Artinya continuation turun gitu ya. Jadi apakah ini akan naik? Pertanyaannya ya secara chance enggak ya, enggak naik ya. Jelas ya. Kalau misalnya seorang technical analis disuruh analisis ini bohong dia kalau bilang ini turun naik ya. Enggak ya. Paling alasannya banyak alasan dia ya. Mungkin kalau misalnya dia technical analis yang sedikit bandarmologi, dia akan bilang, oh ini akan masuk MSCI. Ya, bullshit ya. Itu berarti dia bukan technical analis yang murni ya. Kalau murni ya melihat kayak gini kan sangat clear ya bahwa ya apa namanya turun ya. Ini lihat nih support kuatnya aja udah ditembus ya. Ini support kuatnya udah beberapa ditembus sekaligus ya. Nih di sini 7.000 ya. Kemudian di sini juga ada di berapa nih? 6.350 ya. Kurang apa lagi nih? Ini neckline-nya udah tembus ya. Ya, chance dia akan seperti inilah gitu ya. Cuman kalau ngelihat candle-nya ini continue ya. Kalau saya bisa short nih saya short ke bawah gitu ya. Jadi kalau ditanya ini secara teknikal
nggak tahu deh. Jelek ya, jelek. Sorry, jelek. Kalau secara money flow mau ada acara apapun ya, kamu mau bilang dia MSCI atau apa ya silakan. Saya juga nggak tahu targetnya. Cuman I don't think so. Ya, kalau secara teknikal jelek. Ya, I don't think so. Ya, jadi chance-nya turun. Ya, chance-nya turun. Marubosu tuh sangat-sangat kuat ya. Volumenya juga jelek banget nih. Nah, jadi enggak deh, saya skip dulu ya guys ya. Sementara menunggu saham bottoming, BTC Short mungkin ada rekomendasi. Instrumennya ada banyak sebenarnya yang pengen saya kasih tahu itu sebenarnya ada China punya ya. China punya itu kayak Baba ya mas. Baba. Nah ini Baba nih juga. Sorry. Ini Baba ya. Udah naik sih gitu ya. Cuman tunggu retracement aja. Ini kan ada order block ya. Tunggu turun aja ya. Turun aja. Ini kenapa bisa naik ya? Karena stimulus dari China. Ya, stimulus dari China ini bikin luar biasa sih sebenarnya buat saya. Ini retrace naik lagi. Atau dia tutup gap volume. Di sini ada gap volume. Kita lihat. Ya di antara sini. Ya, tunggu aja retracementnya naik gitu ya. Kenapa? Karena stimulus dari China ini luar biasa. CNM2. Nah, sorry belum masuk M2 deh, CNM1. Tiba-tiba duit dimasukin ke market ya. Cuman belum terrealisasi sepenuhnya. Ini kita lihat nih, injeksi dana ya. Gila ini, pompa duit dari Cina nih tiba-tiba melonjak berapa nih? Dari 60 hampir 2 kali lipat ya disuntik dananya. Uang itu dicetaknya 2 kali lipat. Gitu ya. Jadi eh, kalau ditanya menang-menangan trade war nih kayaknya China tetap menang nih, mau gimana pun. Jadi apa efeknya buat SSIA? Namanya apa ya? China Index tuh namanya apa? Shanghai ya? Shanghai Index. Hmm, mana ya? Composite Index. Total Return bukan. Composite. Suka gini deh. Nah, ini kayaknya. Ya udahlah. Bukan, bukan. Ini nih SSE. Nah, ini kita lihat ini sebenarnya running kan tiba-tiba. Seru. China ini stock marketnya akan naik karena namanya cetak duit ya. Itu selalu bikin eh, kenaikan di pasar saham. Ya, seperti itu. Gitu. Jadi ini kalau teman-teman pengen masuk mungkin China sama DAX ya. Stock market di Eropa ya. DAX. Tuh. Ya ini juga, ini nanti agak ada stimulus di banknya lagi gitu ya. Pilihannya bank Barclays kali ya. Bank-bank, jangan Barclays, Barclays mah Inggris ya. Bank-bank di Eropa sih sebenarnya yang tapi saya belum analisis lebih lanjut ya bank-bank di Eropa. Cuman masuknya gimana saya nggak tahu. Jangan tanya saya. Gitu ya. Oh, M1 Cina melonjak itu karena perbedaan perhitungan. Enggak juga, tapi dia tuh juga ada stimulus yang begitu besar ya. Jadi ada dua gitu ya. Ada perbedaan itu sama perbedaan stimulus. Karena kalau dikonversi ke US juga gede gitu ya. Gitu. Jadi nggak apa-apa gitu ya. Dan kita bisa lihat SSE juga naik. Berarti stimulusnya juga masuk gitu ya. Jadi untuk membuktikan itu naiknya mungkin besar, benar. Saya setuju mungkin ada perbedaan perhitungan atau formula. Cuman real money-nya juga ada gitu ya. Jadi that's why I think dua-duanya menunjukkan bahwa stimulus itu memang naik. Itu sebenarnya stimulus itu sudah sejak Oktober tahun lalu ya di SSE. Ya itulah gitu ya. Di SSE itu udah HSI itu juga, tapi enggak ada yang HS itu agak sedikit beda ya, tapi naik juga deh ya. Nah ini kan kita bisa lihat nih sejak Oktober nih pas ya stimulus masuk terbang dia ya. Tapi ingat ya, stimulus masuk itu tuh dia nggak langsung efektif ke market.
dia butuh sekitar 2-3 bulan. Makanya di sini kita bisa lihat nih, 2-3 bulan setelah bulan Oktober itu kan Januari nih naik kan. Ya, jadi stimulus itu tuh dia nggak langsung masuk ke market ya, tapi dia akan melalui bank dulu ya, bank lalu dia kasih kredit gitu ya, bank likuiditasnya naik, dia bisa memberikan kredit lebih banyak. Nah, itu efektifnya tuh 2-3 bulan lagging efeknya gitu ya. Jadi seperti itu. Eropa tuh kenapa? Karena Eropa juga EUM2-nya tuh juga naik gitu ya. Tuh, HTH lagi dia. Sedangkan yang kalau untuk US itu US tuh belum balik ATH US belum. Ya, jadi ya nah ini kan belum balik nih. Nih, belum balik ATH gitu. Jadi apalagi ditambah dengan Eropa yang beritanya kasih stimulus ya. Jadi ya tambah naik lagi sebenarnya gitu. Jadi I think kalau ditanya arahnya kemana, I think better positioning kalau mau ke indeks Eropa sama China. Ya, karena efektif ke marketnya itu kemungkinan stimulus itu akan di bulan-bulan +3 dari Januari ya. Berarti April ya seperti itu. Terus udah itu doang sih gitu ya. Ya, ya. Apalagi guys? Ada lagi nggak? Bingung nggak? Bingung nggak? Bingung. Bingung ya. Udah mau buka. Iya, eh kalau teman-teman mau short ya, pastikan teman-teman nge-short koin-koin yang lemah ya. Jangan sampai teman-teman nge-short koin-koin yang kuat ya. Ini ada yang kenapa ya? Ada bunyi-bunyi bunyi-bunyi. Semuanya lagi migrain. Jadi tahu dari mana dia kuat atau enggak. Bandingkan sama Bitcoin ya. Misalnya Alt sama BTC. Ya, ini kuat nggak gitu ya? Lemah dia. Kalau kita lihat dia turun terhadap Bitcoin ya. Terus misalnya kalau kita mau ambil yang kuat tuh kayak TRX, BTC ini kayaknya agak kuat sih. Tron Bitcoin. Nah, ini kan kuat nih. Ya kan? BTC turun, dia naik gitu ya. Atau dia sama dengan ya. Jadi bagus ya. Kalau kayak gini-gini kan sebenarnya kan kita bisa lihat bahwa dia secara relatif lebih kuat ya. Ini namanya alpha ya. Kemudian BNB juga kuat ya. BTC. Nah, ini jangan kamu short ya, bunuh diri, Pak. Nge-short BNB, nge-short TRX, oh ada bunuh diri itu. Nge-short tuh yang lama-lama ya kayak ENA kan juga lumayan tuh, BTC. Tuh lihat tuh. ENA BTC juga lemah gitu. Jadi jangan pernah nge-short sesuatu yang kuat ya kayak TRX, BNB, SUI, SUI juga kuat nih. SUI macam-macam ya. Jadi bunuh diri, Pak. Nah, pertanyaannya dengan kondisi bearish gini, Pani bisa di bawah sampai 10.000 nggak? Pertanyaannya nggak tahu. Kalau secara umum saya bilang saya nggak bisa ngeramal ya, tapi mungkin saja di bawah 10.000, 9.000 gitu ya. Cuman kan kita harus lihat secara teknisnya seperti apa. Pelaku pasarnya tuh banyak di mana sih di Pani? Kita bisa lihat sebenarnya pelaku pasarnya itu ada di level harga 7.900 the next ya, the next. Ini kan kita udah lihat nih pelaku pasar di sini kan kalah. Ini kan pelaku pasar di sini kalah karena trennya turun ya. Berarti the next pelaku pasar yang dilawan itu adalah di sini 7.900. Ya, jadi apakah probable ke situ? Sangat probable. Karena ini kalau kita lihat wave teorinya gitu ya. Ini udah jelas nih pasti akan bentuk second leg ya, pasti ke bawah ya. Gitu. Jadi kalau mau average down, I think better di bawah. Walaupun secara fundamental kita bisa bilang ini masih murah ya seperti itu. Yang paling menarik di serok saat bottom banking, iya. Kenapa? Banking itu selalu yang pertama naik gitu ya. Kalau banking West naik gitu ya.
kamu bisa positioning di tempat lain gitu ya sebenarnya. Karena itu awal awal kenaikan menuju bull market itu dimulai dari finance dulu ya. Jadi yang akan recover ya banks dulu ya. Jadi kalau ditanya yang mana yang wajib dikoleksi ya banks dulu memang. Ya bank sudah di puncaknya gitu ya, dia mulai sideways nih. Kita bisa lihat ya track record BBRI dulu kayak apa. BBRI aja gitu. Nah, apa yang terjadi pada saat dia kayak gini, dia turun. Nah, ini kan dia sebenarnya udah change of character nih. Nah, change of character, dia naik lagi akhirnya. Nah, di sini kita bisa positioning kan sebenarnya untuk the next move-nya gitu ya di sini. Gitu ya. Ini kalau mau swing trading nih kan gampang ya. Kalau kita udah lihat ada kenaikan sebesar ini, misalnya dia naik berapa ini 50% ya dari 2.400 ke 3.000 itu kan naik 50%. Kalau ini udah naik 50% ya you nggak mikir lagi pasti beli aja pasti the next move pasti akan naik lagi gitu ya. The next move pasti akan naik lagi gitu ya sementara kan seperti itu gitu. Ini kayak gini nih sebenarnya ini kan kita lihat nih dia tiba-tiba naik gitu ya ini consolidate ya the next move pasti naik lagi gitu ya ini juga sama naik consolidate naik lagi gitu ya. Jadi memang selalu ada yang namanya first leg and second leg ya. Ini first leg, second leg ya. The first leg. Ini first leg, second leg ya. Itu. Ya, jadi ya tunggu aja bottomnya gitu ya. I think bottomnya maybe after lebaran lah gitu ya, after lebaran. Bottomnya BMRI kita lihat dulu ya. Ini tuh di sini ya. Saya udah pernah posting ya. Bottomnya mungkin 2.900, 2.800 ya si Bank BRI ini. Ini kalau secara teknikal ya, kalau ditanya yang lain saya fundamental west bottom ini udah murah banget. Bahkan lebih murah dari historicalnya ya. Ini historical chip, historical chip. Nah, ini BMR ya, sorry. Kita coba lihat BMR ini. Nah, ini bottomnya ini 4.000-an ya. 4.000, 4.000, 3.000 ya di sini. Ya. Ini masih akan bakal lanjut lah gitu ya sampai sini 3.000 ya di antara sini lah gitu. Nih kita lihat volumenya. It is wise to cut all losses and focus on big banks atau wait untuk market rebound. Menurut saya daripada kamu mikir dan apa namanya damage your psychology, pergi aja dari market dulu gitu. Jadi ya udah kita tunggu marketnya pulih dulu baru kita lihat lagi kalau misalnya udah pulih ya. Karena gini damage yang akan diberikan ketika kita cut losses investing itu besar. Damage-nya adalah ketidakpercayaan dirimu gitu ya. Wah ini gue salah nih invest gitu ya. Gue udah rugi ratusan juta nih. Terus kamu mau masuk lagi tuh mikirnya ratusan kali jadinya. Jadi bagi saya kondisi sekarang ya wait and see gitu ya. Mau sell, sell on strength, tapi berharap kamu udah punya plan untuk averaging bawah. Kamu udah pikirkan kira-kira kamu beli di mana lagi gitu ya. Seperti itu. Gitu ya. Jangan kamu cut losses terus tunggu sampai market rebound, reboundnya udah balik lagi ke harga kamu. Terus apa gunanya gitu. Jadi menurut saya ya kita apa namanya ya stay ya on course, kita tahu fundamentalnya baik, dia akan memberikan dividen, lu makan dividennya average nanti ketika dia mulai bottoming gitu kan, simple kan. Kalau kamu beli big banks atau sesuatu yang yang saya rekomendasikan kan rata-rata berdividen kan rata-rata ya. Itu kan kamu bisa dapat dividen terus nanti collect lagi gitu ya. Mungkin gitu ya dividennya kamu bisa masukin ke core stock ya. Core stock itu kan kayak big banks gini ya. Di bottomnya nanti. Jadi jangan masukin ke tesis-tesis fundamental yang lain tapi masukin ke big banks dulu. Selamatin dulu ke yang safest place dulu gitu ya. Safest place. Gitu. Seperti itu kalau dari saya ya kamu mau cut loss gitu boleh. Tapi kamu udah mikirin rencana selanjutnya mau gimana gitu ya. Cara saja mau ke bawah silakan gitu ya. Tapi kalau mau bertahan, I think wise aja gitu ya. Ini kan investing gitu ya. Gitu. Dimana
ya, proksinya ekonomi Indonesia kalau kamu masih percaya dengan ekonomi Indonesia, it should be mirip-mirip seperti banks Indonesia. Jadi kalau, kita lihat big banks itu turun, kita bisa lihat ekonomi kita akan depreciated ya, paling nggak 6 bulan sampai 1 tahun lagi. Kemudian di titik di mana semua berita bilang kita jelek semua gitu ya, di titik itu bottom ya, gitu. Karena di situ biasanya tiba-tiba naik gitu ya. Wise atau enggak, kata Alexis wise kalau misalnya kamu udah tahu selanjutnya mau ngapain gitu ya. Himbara minta untuk bantu 3 juta rumah hilirisasi dan terakhir bantu 8.000 koperasi. Sebenarnya sih saya kurang suka ya penugasan-penugasan kayak gitu ya, karena track recordnya jelek. Jadi sebenarnya bagi saya itu negatif. Cuman gini, yang saya lihat itu adalah misalnya bantuan rumah 3 juta rumah dan lain-lain tuh, contohnya kayak dulu Bank BRI, Bank Mandiri itu ngebantu Waskita atau Wika itu kan disuruh penugasan itu dikasih bunganya kecil loh. Bunganya Wika itu dia waktu itu di 89% loh. 89% sedangkan bunga-bunga corporate lain itu di 12 sampai 18% ya. Jadi waktu itu Wika Waskita itu udah dikasih diskon ya. Udah disuruh Jokowi untuk pinjamin infras dan dikasih diskon. Itu nggak kebayar juga gitu ya. Jadi tapi hebatnya Mandiri itu porsinya kecil ya. Jadi sangat-sangat kecil sehingga portofolio secara overall itu nggak mengganggu pembukuannya walaupun dia nggak dibayar juga sama Wika gitu ya. Jadi menurut saya Big Banks ini punya keunikan adalah eh, walaupun dia sentimennya negatif, kita tahu chancesnya kayak program pemerintah tuh 100% gagal ya. Nggak pernah berhasil kan sebenarnya. Nggak pernah menguntungkan. Kan jarang yang menguntungkan. Coba lihat dari konstruksi gitu ya. Terus apa namanya, apa, Jiwasraya dan lain-lain gitu ya. Itu kan gagal semua. Ingat dulu juga banyak kejadian kayak di zaman SBY itu kan subsidi gitu ya, subsidi-subsidi itu kan juga banyak gitu-gitunya. Jadi merugikan kan sebenarnya subsidi itu gitu ya. Karena apa? Karena ada moral hazardnya gitu ya. Ketika subsidi digelontorkan, orang berasa kalau semakin lama ya, subsidi mungkin orang bersyukur in the short run ya. Short run dia bersyukur. Tapi begitu subsidinya ditarik, itu seakan-akan itu merupakan kewajiban pemerintah untuk melakukan suatu subsidi. Benar ya? Benar ya. Jadi timbul suatu moral hazard bahwa apa-apa harus dibantu pemerintah gitu. Kayak dulu waktu pertama kali naik premium, naik naik pertama kali dari, saya ingat tuh dari 5.000 sampai 6.000 tuh ributnya bukan main gitu. Jadi eh, itu suatu moral hazard, artinya kita udah lama dibantu tiba-tiba nggak dibantu. Sama kayak LPG 3 kg juga kan udah lama dibantu tiba-tiba supply-nya dikurangi, semuanya dibatasi, distribusinya juga dibatasi. Apa yang terjadi? Semuanya protes. Padahal subsidinya itu diselewengkan sama rakyatnya sendiri. Salah satunya adalah dipakai untuk komersil. Itu kan sebenarnya nggak boleh. Itu kan subsidi kan untuk yang tidak mampu dan bukan yang untuk usaha ya. Untuk usaha kan ada LPG yang normal ya, komersil gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya eh, negatif ya. Pengaruh Himbara bantu 3 juta rumah mau hilirisasi atau apa, negatif. Yang positif itu hanya aturan yang relaksasi. Jadi kalau tiba-tiba aturan izin itu disederhanakan atau relaksasi itu lebih bagus daripada bentuknya stimulus gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kebanyakan konsep subsidi itu dianggap sebagai kewajiban pemerintah untuk harusnya membantu. Padahal kan pemerintah itu kan subsidi itu kan diberikan karena kondisi ekonomi yang lemah gitu ya. Sehingga perlu dibantu gitu ya. Tapi kan
hal itu kan berbeda, terjemahannya seakan-akan kita mesti harus bantu terus gitu ya. Sedangkan sekarang tekanan ekonomi global lagi tinggi nih. Jadi apakah suatu kewajaran gitu ya, suatu kewajaran pemerintah itu terus-menerus membantu sedangkan dia defisit, misalnya seperti itu ya. Walaupun kita tahu sebenarnya mungkin gitu ya, ada yang kita kurang sukai, misalnya kayak anggaran MBG dan juga anggaran Danantara yang begitu besar gitu ya. Tapi overall kita harus memandang bahwa subsidi itu eh, pasti akan berakhir, ya, pasti akan berakhir gitu. Jadi jangan pernah berharap subsidi itu terus-menerus. Namanya juga subsidi kan. Aturan buyback tanpa RUPS itu menurut saya nggak ngaruh apa-apa itu. Makanya saya pikir buat apa? Buyback juga nggak kuat ya. Bayangin sekelas sekelas apa namanya sekelas Bank BRI itu gelontorin berapa? 1,5 T doang. Icik-icik ya, icik-icik. Berapa teh? Saya lupa 1,5 T. Itu sehari asing keluar segitu, Pak. Jadi jadi nggak ngefek ya guys ya buybacknya bener-bener nggak gimana-gimana. Saya nggak bisa ngomong-ngomong dengan sangat besar. Nih kalau kita lihat key state ya aja deh gitu ya. Mau buyback gitu ya. Tapi besar juga. Jadi nggak ngaruh. Itu cuman apa istilahnya? Politisasi, bukan politisasi juga nih. Bukan politisasi tapi promosi bahwa oh gua care lo sama lu sebagai pemegang saham. No, no. Enggak ya. Ini kita lihat ya. Market cap-nya aja 556 T ya. Satu hari di Bank BRI itu pernah keluar 1 T ya. Jadi jadi apakah itu tinggi? Enggak. Jadi itu ya Nina Bobo. Nina Bobo. Ya tunggu Nina Bobonya selesai ya sudah. Jadi nggak ngefek gimana-gimana ya. Ya bagus, bagus, cuman kurang. Ya kalau dikata signifikan nggak juga gitu ya. Jadi kalau saya rasa kecuali Harum ya, Harum tuh buyback sekian T itu gede tuh. Ya, karena market cap-nya kecil. Hmm. Kalau dia buyback 1 T, market cap-nya cuma 9 T, ya gede guys. Ya, jadi nggak make sense. Ya jadi ya Harum tuh gede tuh. Kalau Bank BRI keluarin cuma 1 T ya dilihat-lihat lah. Nggak nggak gimana. Ya aturan buyback ini ya sebenarnya positif tapi kalau ngelihat keuangannya company-company ini belum ada yang bisa memberikan yang signifikan kecuali Harum tadi. Seperti itu. Avia juga gede. Jadi beberapa gede-gede. Cuman ya tapi itu menunjukkan memang perhitungan auditnya mereka pasti positif ya. Karena kan mereka nggak bisa sembarangan beli buyback kalau nggak bisa membuktikan itu nggak merugikan kan. Gitu ya. Jadi I think menunjukkan sebenarnya secara overall company itu menilai bahwa sahamnya itu sendiri murah gitu aja sih. Tapi kalau aturan buyback tanpa RUPS ya gak gimana-gimana ya, nggak signifikan lah gitu ya. Kalau pakai RUPS juga kenapa? Malah untung investor tuh malah investor lebih untung ada RUPS-nya nggak sih guys? Bisa dapat jam tangan Xiaomi gitu ya. Sama apa? Gratisan-gratisan itu ya. Headset gitu ya, TWS dari Xiaomi. Yang gratis-gratis tambah makan gratis gitu kan. Jadi apa gini aja gitu ya. Company-company disuruh RUPS setiap hari supaya bisa apa makan bersama gratis. Ya gitu ya guys ya. Jadi ya seperti itulah. Jadi menurut saya nggak terlalu berefek. Tapi kita harus lihat ya perbandingan antara market cap sama buybacknya berapa. Chance buat koreksi lagi tuh sangat besar. Ya besar. Karena dia kan masih first leg ya. Jadi dia masih first leg Bitcoin. Bitcoin itu masih first legging ya. Nah ini kita lihat nih. Nah ini kayak gini nih nanti jadinya. Ini kan kita bisa lihat ya. Selalu kok nih.
first leg ya, second leg ya, itu. Ini retest nih. Ini first leg, second leg, first leg, second leg ya. Ini juga sama, first leg, second leg. Jadi most probable correction. Ini nih areanya tuh di sini nih. Ini ada area, ini ada CME gap nih sebenarnya. CME gap, sorry. CME gap itu kelihatan sebenarnya nih kan kita bisa lihat. Ada gap volume nih di sini nih. Ini CME gap. Jadi karena transaksi di hari Sabtu Minggu itu kan kecil. Jadi dia akan jadi volume gap kalau di normal. Ya, terus tapi di sini kita bisa lihat kemungkinan besar reboundnya di 76 nih. Ada volume cukup besar di 76. Gitu ya. The next one should be at 70 ya. Nih. Di sini kan ada 70. Tapi kalau dari saya ya agak susah sih ke situ 70 ya. I think 76 is bottom ya, maybe 76 bottom. Kalau secara teknikal GGRM masih bisa turun lagi. Teknikal ya, sorry. Teknikal. Ini kalau secara fundamentalnya wes murah banget ya. Udah nggak make sense harganya ini udah. Market menilai bahwa harga sekarang itu lebih rendah daripada harga bangkrutnya dia. Ini nggak make sense nih. Harganya di bawah IPO. Harganya di bawah harga IPO. Sangat berat ya buat turun lagi. Jadi max mungkin 9.400 nih. 94 secara teknikal ya. Habis itu tuh kayaknya udah area discovery kalau kita bilang. Udah nggak terdiagnosa lagi bottomnya. Itu. Grup Adaro tuh bagus ya. Saya sebenarnya rada nggak peduli lah kalau misalnya ada stream-stream yang bilang apa gitu ya. Karena grup Adaro itu terdiri dari beberapa orang, nggak hanya satu doang, nggak hanya Pak Thohir aja. Ya. Jadi kalau kamu lihat track recordnya bagus ya. Kamu lihat dulu Esa jelek, sekarang Esa lumayan bagus ya, bagus. Terus kamu lihat dulu Adaro itu hampir bangkrut ya, kemudian di take over ya. Terus habis itu sekarang jadi top number one batu bara dulu, sebelum pecah sama Adi ya. Terus Asa juga sama tuh punya Pak TP Rahmat. Itu juga dulu perusahaannya biasa-biasa aja. Sekarang jadi salah satu leader dalam bidang bisnis to bisnis logistik. Ya seperti itu. Jadi uh, bagus lah gitu ya. Menurut saya uh, ownernya ownernya ini tuh bagus. Walaupun kita bisa lihat Pak Boy Thohir ada sedikit-sedikit hubungan dengan politik ya, itu sebenarnya kurang baik gitu ya. Cuman kita lihat satu grup itu nggak hanya dia, jadi ada yang lain ya, seperti itu. Jadi I think Adaro jangka panjang you can trust them lah gitu ya, karena nggak bohong lah kalau kita lihat apa namanya track record mereka dari company-company yang lain itu bagus ya. Jadi kalau saya sih pikir, lihat aja sejarahnya. Makanya build conviction dari orang itu lihat track recordnya mereka gitu ya. Pak TP Rahmat tuh dulu gimana? Pak siapa namanya? Boy Thohir tuh gimana dulu? Terus Pak satu lagi saya lupa tuh. Radas jarang keluar ya. Itu gimana gitu ya. Jadi ada kamu bisa build conviction dari itu. Jadi jangan percaya omongan orang, riset sendiri. Jadi yakinlah pada riset. Bulan ini oh iya Surya. Iya, makanya ini saya kan bilang nih ada Pak Surya Jaya ya. Oh iya benar. Pak Surya Jaya itu luar biasa mereka tuh, luar biasa gitu. Menurut saya loh. Soalnya company-nya tuh nggak pernah gagal. Aneh gitu. Tangannya tuh dingin ya. Kayak siapa namanya? Kayak Pak yang dijulukin tangan dingin tuh Midas. Itu siapa namanya? Yang CEO-nya Goto itu juga Midas ya. Mampu mengubah sesuatu jadi profitable. Dok, Pani bulan ini secara teknikal apakah ribun ke atas 14.000? Mimpi. Kamu kan saya udah bilang likuiditas itu turun. Oh masih bisa bermimpi ke 14.000 gitu.
Jadi kita gini loh, kita logikanya tuh pakai logika konservatif dulu ya. Jadi jangan bermimpi naik dulu, tapi bermimpilah dapat barang murah gitu ya. Jadi jangan jangan tiba-tiba loncat ke, "Oh, Pak, ini apakah akan ke 14.000 lagi?" Ya enggak dong, gitu. Tadi barusan di awal saya udah pembukaannya udah bilang, bearish until habis lebaran. Ini nanyanya 14.000 kan nggak make sense gitu. Gitu ya. Gitu. Trimega bunga asing saya nggak tahu. Ya, maaf dok lupa catat tadi paling rendah 9.400 ya 9.400 gitu ya. Oke, bentar lagi berbuka, jadi kita tutupkan aja hari ini ngabuburitnya ya. Thank you buat semuanya. Semoga tetap semangat di market, jangan menyerah. Justru kesempatan hujan emas ya. Percayalah sama orang yang pengalamannya, kayak Pak LKH dan lain-lain. Itu udah tahu mereka bahwa ya you must buy big banks lah. Besok live lagi dong ya kalau mood ya. Thank you buat semuanya. Selamat sore. Terima kasih.